Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Romatul Umah dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042111064. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang grafik fungsi. Nah, di Maple ini mempunyai kelebihan, yang mana kelebihannya adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi baik berdimensi dual maupun berdimensi 3, serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik yang digambar juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Grafik ini juga memiliki efek-efek animasi supaya lebih menarik ya. Lalu langsung kita ke materi selanjutnya ini, yakni grafik fungsi dua dimensi. Nah, bagaimana sih caranya mengubah suatu fungsi itu menjadi grafik fungsi dua dimensi di Maple? Yakni caranya dengan plot dalam kurung fx, x sama dengan a titik 2 b, option 1, option 2, dan seterusnya. Jangan lupa ditutup kurung ya. Lalu langsung kita ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya, y sama dengan 2x min 1 untuk x dalam kurung min 3,3. Nah, bagaimana cara penulisannya? Sama seperti cara yang saya sebutkan tadi ya. Dengan menuliskan plot dalam kurung 2x. Nah, di sini kita perhatikan 2x, 2 kali x seperti itu ya. Ini diganti dengan bintang. Shift bintang. Maaf. Di sini ya. Shift bintang. Nah, ini menjadi titik di tengah itu menjadi kali. Lalu diteruskan menjadi efeknya tadi ya. X min 1, koma. Nah, ini koma x untuk min 3,3 sama dengan min 3. Nah, komanya ini diganti menjadi titik 2. Seperti ini, 3. Jangan lupa tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, kita ketemu dengan grafik fungsi dua dimensinya ya. Nah, dengan ini, kita juga ada cara lain dapat dilakukan dengan mendefinisikan terlebih dahulu fungsinya. Seperti pertemuan kemarin ya. Kita definisikan fungsinya dahulu. Ini dituliskan fx sama ya soalnya dengan yang nomor 1 tadi. 2x ini kita copy saja biar tidak memakan waktu. Nah, ini kita enter. Kan kita lihat ya fungsinya sudah ada, lalu kita langsung ke plot sama yang ini, yang di atas ini. Sebenarnya sama saja, cuman di sini kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu, jadi lebih terarah gitu ya, lebih mengetahui apa soalnya. Ctrl V ya, kita enter lagi. Nah, jadi sama saja sebenarnya, cuman di sini kita tuliskan fungsinya, tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Lalu kita pindah ke soal nomor 2, yakni y sama dengan x2 min 3x tambah 7 untuk x min 10,10 ya. Lalu kita tulis lagi ya dengan cara plot dalam buka kurung. X ini kuadrat ya, ternyata bukan 2. Kita gunakan kuadrat di sini. Bentar, di sini ada ke bawah ya, ini diganti e-nya, ini diganti dengan x. Nah, a-nya kita ganti dengan 2, x kuadrat min 3 min 3x min 3. Jangan lupa ini kalau x ada x-nya kita tambahkan dengan bintang ya. X ini shift bintang gitu. Jadi muncul titik. X ditambah 7, koma x-nya tadi untuk berapa? Untuk x min 10,10. Min 10 titik 2 10 ya. Oke. Apakah akan ketemu grafiknya? Kita coba saja dulu ya. Kita enter. Ternyata error. Nah, di sini ternyata saya salah, kurang menambahkan sama dengan ya. Tadi ternyata kepencet ya. Kita enter lagi. Nah, ini terjadi lagi ya. Kalau Anda ingin meneruskan fungsinya dahulu, bisa seperti ini lagi. Namun saya akan teruskan langsung ya ke soal nomor 3. Ya, ini plot sin x. Kita cari di expression sin x ditambah 2 cos x ya.
ganti cosweek. Lalu koma, ini jangan lupa dikasih bintang juga, shift bintang. Nah, ini X sama dengan, jangan lupa sama dengan, kalau nggak ada sama dengan, nanti nggak muncul hasilnya ya, seperti yang di atas tadi. Sama dengan min 5 titik 28 untuk min 5,8 X nya ya. Kita kurung, lalu kita enter. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Kita langsung ke contoh nomor 4 ya. Nomor 4 ini dengan soal fx sama dengan piecewise x lebih dari 1, x min 2, x kurang dari sama dengan 1, min x tambah 3 untuk x sama dengan 0,7. Kita tuliskan langsung ya. Langsung saja biar tidak lama-lama. Jangan lupa dibuka kurung, lalu piecewise seperti biasanya. Kita pilih dari expression di sini ya. Di sini ada x min 2, x lebih dari 1. Di sini min x plus 3 ya, kurang dari sama dengan 1. Nah, kita arahkan kursornya itu di tengah-tengah sini. Nah, jadi di tengah ya. Lalu tadi untuk x-nya, x sama dengan 0,70,27. Oke, kita tutup kurung, jangan lupa ya. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini menjadi grafik fungsi berdimensi 2 dari soal nomor 4. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa di Maple ini itu juga ada efek-efek yang bisa digunakan agar tidak monoton seperti itu ya. Yang pertama ada color. Nanti kalau ingin dituliskan di Maple, tulis color sama dengan warnanya. Apa warnanya di sini banyak, silakan dipilih. Ada aquamarine, navy, brown, green, magenta, pink, sienna, violet, yellow, black, coral, dan sebagainya. Lalu ada field, ini dituliskan dengan false sama dengan true, false. Lalu yang ketiga ada labels sama dengan ini dituliskan dalam kurung strings 1, string 2, tutup kurung. Yang keempat ada legend sama dengan string ya, penulisannya seperti itu. Lalu ada yang kelima line style atau jenis garis, ini dapat ditulis line style sama dengan, nah jenis garis di sini tuh ada banyak ya, ada solid, dot, dash, dot, seperti itu. Bisa kalian pilih mana yang kalian inginkan. Lalu yang keenam ada style. Nah, style ini bisa dituliskan dengan line or point ya. Lalu nomor 7 ada simbol. Jenis simbol ini banyak ya, bisa dituliskan box, cross, circle, point, and diamond. Jadi terserah mau pilih yang mana. Oke. Yang ke-8 title sama dengan stringnya seperti itu. Yang ke-9 ada typeness sama dengan n. Nah, n-nya ini bisa dituliskan 0 sampai dengan 15. Nah, terserah mau ambil typeness-nya berapa. Ada yang bisa 0, ada yang bisa 1, 2, 3 sampai 15 seperti itu. Yang ke-10 ada view sama dengan dalam kurung x min, x max maksimal maksudnya sama y minimal, lalu y maksimal. Nah, sudah saya jelaskan beberapa sekilas ya, saya sudah jelaskan. Di sini saya mempunyai contoh praktik ya, mudahnya seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan, saya gabungkan semua efek-efek tadi menjadi satu di dalam grafik tersebut ya, biar menjadi satu saja, biar tidak panjang-panjang videonya ya. Lalu contoh praktiknya, saya mempunyai soal ini. Buatlah grafik fungsi y sama dengan sin x pada x elemen 0,3pi dengan warna kurva biru, bertitle grafik fungsi sinus, dan beri nama label sumbu x dengan nilai x, sumbu y dengan nilai y. Nah, di sini sudah ada ya, ada warna tuh tadi color, lalu bertitle, title itu judul, title itu ada ya tadi, bertitle, langsung labels ada dengan ya seperti itu. Langsung kita ke contoh bagaimana pengetikannya ya. Pertama kita tuliskan plot dalam kurung sin x, tadi kan fungsinya sin x ya, sin x, x, untuk x tadi, untuk x sama dengan 0,3 dengan shift p, lalu color. Bagaimana penulisan color? Ya tinggal di koma color yang diinginkan, lalu sama dengan ya color blue.
Nah, lalu koma, title sama dengan grafik fungsi sinus. Oke. Koma. Nah, di sini perintahnya tadi kita diminta untuk menuliskan labels juga. Labels sama dengan buka kurung nilai X. Koma nilai Y ya. Koma nilai Y. Lalu kurung. Oke, di sini lalu kita enter ya. Apakah keluar hasilnya seperti yang ada di contoh PPT ya. Nah, seperti ini grafik sinus. Nah, kita kan sudah untuk efek-efeknya sudah ada color, ada title, ada labels. Nah, kita gunakan contoh yang ini, kita tambahkan dengan efek-efek yang lain ya. Kita copy aja dulu. Kita gunakan yang selanjutnya. Nah, seperti ini ya, ada dua ya. Ya, yang kedua ini saya akan gunakan bagaimana penulisan efek-efek lainnya ya. Seperti biasa kan ini sudah ada color, blue, koma, title, langsung titlenya dituliskan, labelsnya, koma, label, lalu di sini pasti koma lagi. Apa yang belum? Color sudah field ya. Kita tuliskan field sama dengan true, koma, false. Nah, apakah bisa? Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya nanti. Lalu kita gunakan lagi efek-efek lainnya. Ini kan sudah file ya. Di sini ada yang ketiga label sudah ada di sini. Nilai X, nilai Y. Lalu legend belum ada ya. Kita tuliskan legend. String seperti ini. Nah, seperti ini ya. String gitu. Makna grafik tersebut ya, ini suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik ya, seperti itu. Terus koma lagi. Kita pakai line style. Dan yang kelima line style. Nah, line style ini ada beberapa pilihan. Ya, ini ada solid berbentuk garisnya utuh ya, utuh. Dot berbentuk titik-titik, dash berbentuk garis putus-putus, ada dash dot berbentuk garis-garis, berbentuk gabungan garis putus-putus dan titik. Saya akan menggunakan dot ya. Dot. Oke, jangan lupa. Lalu apakah line style-nya ini akan menjadi titik-titik? Kita enter. Nah, ternyata benar menjadi titik-titik ya, seperti ini, titik-titik seperti ini. Nah, lanjut efek-efek lainnya. Kita kasih koma lagi. Nah, di sini ada yang keenam, ada style. Nah, style di sini itu ada dua ya, bisa digunakan line atau point. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik apakah disajikan dalam bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nilai S dapat diganti dengan line untuk mendapatkan grafik dengan titik terhubung atau point untuk grafik dengan titik tidak terhubung. Nah, saya akan menggunakan yang point ya. Oke, kita enter. Nah, ini titik-titik yang tidak terhubung, point. Oke, yang keenam sudah. Lalu jenis simbol ya, jenis simbol belum ada ya, kita gunakan simbol sama dengan nah, di sini simbol itu banyak pilihannya, ada box,
cross, circle, point, and diamond. Nah, saya di sini akan menggunakan yang box saja ya. Box pilihan pertama. Oke. Sebenarnya tidak dengan tanda kurung tidak apa-apa, tapi di sini saya akan menggunakan tanda kurung terus karena menurut saya agar lebih jelas itu aja ya. Nah, jadi ini menjadi titik-titiknya, ini grafiknya menjadi titik-titik yang mana box itu adalah kotak gitu, kotak-kotak ya, kotak-kotak. Oke. Ini selanjutnya ada title, sudah ada ya title ini. Grafik fungsi sinus selalu ada thickness. Thickness tadi yang ketebalan garis suatu grafik ya. Kita gunakan saja thickness. Ini sama dengan, nah ini sama dengan n. Sebenarnya n ini berlaku dengan sama saja 0 sampai dengan 15. Nah, ini saya akan ganti menjadi 1 saja. Nah, kita enter ya. Nah, 1 ini seperti ini. Kita coba lagi 15. Nah, 15 seperti ini ya. Kita ganti 1 saja. Oke, ini 1 ya, stringnya 1. Oke, type-nya sudah. Lalu di sini ada view. Nah, view ini apa sih? View ini terdiri dari x minimal, titik 2 x maksimal, koma y minimal, titik 2 y maksimal. Nah, di sini itu tergantung kalian mau, tergantung soal juga maunya berapa, x min-nya berapa, x max-nya berapa, y min-nya berapa, terus y max-nya berapa. Nah, di sini saya akan gunakan apa yang sudah saya kerjakan kemarin, yakni yang mana view-nya itu 0, x min-nya 0, lalu x max-nya 3, y min-nya 3, y max-nya 0 ya. Ini kan saya copy saja, sudah saya kerjakan ya kemarin. Di sini view, Ctrl V. Nah, ini lalu kita enter saja. Nah, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi jika ingin menambahkan efek-efek tadi ya sama saja caranya, yaitu namanya apa sama dengan apa yang kalian inginkan. Seumpama color ini ya, color sama dengan blue. Nah, itu berarti nanti warnanya menjadi blue. Lalu title-nya ini grafik fungsi sinus, lalu ini juga akan terganti dengan title-nya, judulnya, yaitu grafik fungsi sinus. Nah, seperti itu. Dengan lainnya juga seperti itu ya. Sudah ada di PPT Ibu Dewi. Di situ lengkap semua. Nah, dari sini mungkin jika ada salah kata, salah pengerjaan, atau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya akhiri sampai di sini materi minggu ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.